Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat, marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, Jumat ini kita berada di Jumat yang pertama bulan Januari 2024. Maka khatib mengajak, marilah kita bermuhasabah, merenung bahwa hari-hari yang sudah kita lalui, minggu-minggu yang sudah kita lalui, bulan-bulan yang sudah kita lalui, bahkan tahun-tahun yang sudah kita lalui, itu sebenarnya kaum muslimin bukanlah menambah umur kita, akan tetapi jatah hidup kita di atas dunia ini berkurang. Kalaulah seandainya kita tahu bahwa jatah hidup kita di atas dunia 60 tahun, bagi kita yang berumur saat ini 40 tahun, maka jatah hidupnya tinggal 20 tahun lagi. Bagi yang berumur tahun ini 50 tahun, jatah hidupnya tinggal 10 tahun lagi. Maka bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, bahkan bergantinya tahun, itu mengurangi jatah hidup kita. Apabila terlewati, maka kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Maka Al-Imam Al-Ghazali pernah melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan diri kita di atas dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, yang paling dekat dengan kita wahai guru, yaitu orang tua kita, ayah
dan ibu kita. Yang paling dekat itu wahai guru, adik, kakak, itu yang paling dekat. Yang paling dekat guru dengan kita, famili kita, tetangga kita. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Seluruh yang kamu jawab itu adalah benar. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Hari-hari yang sudah kita lewati ini ternyata kaum muslimin mendekatkan diri kita yang namanya pintu kematian. Oleh karena itu kaum muslimin perbanyak amal, perbanyak bekal sebelum datang yang namanya kematian, sebelum datang yang namanya penyesalan. Karena banyak orang yang meninggal dunia itu menyesal. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, jikalau seandainya engkau berikan kesempatan kepadaku walau 1 hari 2 hari saja ya Allah, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi penyesalan ini tak berguna kaum muslimin. Di alam barzakh nanti, di akhirat nanti kita menyesal. Jangankan di akhirat, ketika sakaratul maut saja sudah banyak yang menyesal. Sebagaimana dalam satu riwayat ada sahabat Nabi meninggal dunia. Nabi ikut menyelenggarakannya sampai ke pemakaman. Selesai dari pemakaman, Rasulullah bertanya kepada istri sahabat, wahai istri sahabat, apa pesan suamimu sebelum meninggal dunia? Kemudian istri sahabat tersebut menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Tapi sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, dia mengatakan ada 3 kalimat. Aku tidak tahu maksud dan tujuannya. Yang pertama, andaikan lebih lama, lalu terputus. Yang kedua, andaikan yang baru, lalu terputus. Yang ketiga, andaikan semuanya, lalu terputus. Kemudian suamiku meninggal dunia, menghembuskan napas terakhirnya. Aku tidak tahu maksudnya wahai Rasulullah. Aku tidak tahu maknanya wahai Rasulullah. Apakah yang ditampakkan oleh Allah itu adalah dahsyatnya sakaratul maut, atau sebaliknya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah katakan, ketika manusia sakaratul maut itu pintu taubat ditutup, maka dinampakkan oleh Allah balasan amal-amal yang ia kerjakan di atas dunia. Kalau ada orang yang meninggal dunia sambil tersenyum, yakinlah itu adalah husnul khatimah. Kenapa? Karena sakaratul maut itu kaum muslimin adalah yang paling pedih di dunia. Kalau ada ibu-ibu melahirkan, sakitnya luar biasa, lebih pedih lagi sakaratul maut. Ketika orang sakaratul maut ada yang tersenyum, berarti Allah tampakkan balasan amal-amal yang sudah ia kerjakan di atas dunia. Kata Rasulullah, mungkin itu yang dilihat oleh suamimu. Yang pertama, suamimu mengatakan, andaikan lebih lama. Artinya, ketika suamimu masih hidup, ketika ia hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, di tengah perjalanan ternyata dia bertemu dengan orang buta, dan dituntunlah orang buta ini sampai ke masjid. Ketika sakaratul maut, ternyata kaum muslimin timbul penyesalannya. Diperlihatkan balasan amal luar biasa besarnya. Kemudian dia mengatakan, andaikan lebih lama. Kalau seandainya diberikan oleh Allah kehidupan lagi, dikembalikan ke atas dunia ini, mungkin
Aku jemput orang buta itu, kemudian aku tuntun ke masjid, diantarkan pulang. Ia sanggup melaksanakan itu setiap hari. Kenapa? Karena betapa besar pahalanya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kata istri sahabat itu. Kemudian tentu sama. Ia mengatakan, andaikan yang baru. Ketika suamimu ingin melaksanakan sholat subuh, di tengah perjalanan ada orang yang kedinginan. Suamimu itu memakai jaket dua, jaket yang baru dan jaket yang lama. Di tengah perjalanan ketemu dengan orang yang kedinginan, dikasihlah jaket yang lama itu kepada orang yang kedinginan tersebut. Ketika sahabat ini sakaratul maut, diperlihatkan balasan amalnya, luar biasa besarnya. Dia mengatakan, andaikan yang baru saya kasih, mungkin pahalanya lebih besar. Yang terakhir, suamimu mengatakan, andaikan semuanya. Mungkin kamu ingat wahai istri sahabat, ketika engkau menghidangkan sebuah roti kepada suamimu, kemudian ada tamu, kemudian oleh suamimu diberikanlah separuh roti kepada tamu tersebut. Ketika suamimu sakaratul maut, diperlihatkan balasan pahala luar biasa besarnya. Apa kata suamimu? Andaikan semuanya, mungkin lebih besar pahalanya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, sahabat Nabi kaum muslimin yang kerjanya dari masjid ke masjid, bagaimana dia masih bisa masih menyesal ketika sakaratul maut. Bagaimana dengan kita yang masih banyak kekurangan, kelalaian? Maka Nabi mengajarkan, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Tahun ini kaum muslimin harus lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun esok harus lebih baik daripada tahun ini. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.